Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silda Anggraini, mahasiswi dari D3 Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya akan mencontohkan tutorial analisis data uji Chi-square menggunakan program SPSS, yang dimana tutorial ini saya menggunakan referensi dari YouTube, yaitu miliknya Bapak Sahid Raharjo. Yang dimana poin pertama adalah uji Chi-square atau uji kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Jadi kata kuncinya adalah mengetahui variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Poin berikutnya adalah jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square dalam bentuk kategori atau data frekuensi. Nah, itu adalah konsep dasar sebelum kita melakukan uji Chi-square. Harus tahu dulu tentang jenis data kategori atau frekuensi. Baik, langsung saja kita ke tutorial atau langkah-langkah pengulangan data dengan SPSS. Di sini menggunakan contoh dari milik Bapak Sahid Raharjo, yang dimana ada sebuah contoh, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Data yang diujikan dapat dilihat pada file Excel. Untuk file Excel-nya adalah seperti ini, antara lain jenis kelamin untuk L adalah laki-laki dan P adalah perempuan. Ini adalah data kategori sebagaimana yang tertulis di awal tadi dengan bentuk kategori laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini ada pengkodean data. Untuk laki-laki kode angka 1, kemudian untuk perempuan dengan kode angka 2. Jadi itu adalah pengkodean dari dua kategori tersebut. Selanjutnya ada kode tingkat pendidikan yang dimulai dari SMA, kemudian diploma, lalu S1, lalu S2, yang dimana pengkodeannya untuk SMA menggunakan kode 1, diploma kode 2, S1 kode 3, dan S2 kode 4. Maksud dari peneliti ini adalah untuk mengetahui jenis kelamin seseorang itu berhubungan apa tidak dengan tingkat pendidikan yang ia capai. Baik, itu adalah data penelitian yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah uji Chi-square dengan SPSS, yang dimulai dari penginputan data, analisis, dan output SPSS. Cara yang pertama, siapkan dulu program SPSS-nya, dan ini adalah tampilan awal dari program SPSS-nya. Selanjutnya, dari program awal ini saya pilih variable view. Kemudian untuk poin pertama, yaitu bagian nama ditulis jenis kelamin, dan pada bagian label dituliskan jenis kelamin juga. Kemudian pada bagian values diklik sebelah sini, yang kemudian
muncul kotak seperti ini yang dimana dituliskan jenis kelamin yang ada, yaitu dengan kode 1 untuk kode laki-laki dan 2 untuk perempuan. Setelah diklik jenis kelamin laki-laki, setelah itu klik tulis ADD. Selanjutnya kode 2 saya tuliskan label perempuan dan klik ADD, lalu diklik OK. Baik, untuk variabel jenis kelamin di sini sudah tertuliskan sesuai dengan kolom. Kemudian untuk baris kedua dituliskan untuk tingkat pendidikan, yaitu di angka 2. Diketik dengan tulisan pendidikan, kemudian pada bagian label dituliskan tingkat pendidikan. Kemudian pada bagian values sebelah sini dituliskan pengkodean yang dimana dimulai SMA, yaitu 1 untuk diploma 2, 3 untuk S1, dan 4 untuk S2. Kemudian lakukan cara seperti tadi, yaitu value, tulis angka 1 yaitu untuk SMA, lalu add, kemudian 2 untuk diploma, kemudian add lagi 3 untuk S1, kemudian add, dan yang terakhir 4 untuk S2, lalu klik add. Baik, pemberian nama pada variabel sudah selesai. Selanjutnya pilih data view dan muncul 2 variabel, yaitu jenis kelamin dan juga pendidikan. Selanjutnya saya akan mengcopy data yang ada di Excel tadi, data kode ke program SPSS ini, yang dimana hal ini disebut dengan input data penelitian ke program SPSS. Caranya buka dulu Excelnya, kemudian blok kode jenis kelamin, kemudian klik copy dan paste di program SPSS di bagian jenis kelamin. Kemudian untuk pendidikan juga sama seperti tadi, yaitu untuk kode di copy dan klik paste di program SPSS. Dan itu adalah proses penginputan data yang sudah selesai. Jadi tulisan ini sesuai dengan situasi, karena penggunaan jenis kelamin maka dituliskan JK. Kemudian masuk data analisis, yang dimana saya klik analis dan pilih deskriptif statistik, lalu pilih cross type dan akan muncul variabel baru. Untuk tulisan jenis kelamin sebelah kiri ini dipindah ke sebelah kanan pada tulisan row. Kemudian untuk tingkat pendidikan masukkan ke kolom, yang dimana artinya akan menghubungkan seperti konsep dasar tadi, yaitu antara baris dan kolom. Selanjutnya saya pilih statistik, lalu beri tanda centang pada pilihan chi-square karena mau melakukan uji chi-square. Lalu klik continue, kemudian pilih OK.
Baik, di sini sudah muncul output SPSS, yaitu output cross step atau kobulasi silang. Kemudian selanjutnya maknai dulu tentang output, namun sebelumnya harus melihat dulu tentang dasar pengambilan keputusan tentang uji square, yang dimana jika nilai asimsik lebih kecil dari 0,5 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Namun sebaliknya, jika nilai asimsik lebih besar dari 0,5 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Kita bisa melihat dari kolom ini akan dijelaskan satu persatu untuk case processing summary. Di sini menjelaskan data penelitiannya adalah jumlah sampelnya sebanyak 33 dan dimasukkan semua, yang artinya 100% baik itu jenis kelamin maupun pendidikan. Untuk missing datanya 0, yaitu kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan cross tabulation untuk artinya adalah untuk jenis kelamin laki-laki bertingkat pendidikan SMA adalah 2 orang, kemudian yang diploma untuk 2 orang, kemudian S1 adalah 19 orang, S2 adalah 1 orang, dan totalnya adalah 25 orang. Kemudian untuk yang perempuan dengan lulus SMA ada 5, diploma 1 orang, S1 4 orang, S2 1 orang, dengan total 8 orang. Kalau di total ke bawah berarti yang lulusan SMA ada 5 orang, dan lulus diploma ada 3 orang, dan S1 ada 23 orang, dan S2 ada 2 orang. Ini adalah data korelasi silang. Kita bisa menyebutnya sebagai frekuensi atau statik deskriptif dari data penelitian. Selanjutnya yang ketiga ada output chi-square, yaitu output yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan, yang dimana dari output ini diketahui dengan nilai persen chi-square, yang dimana dari asimsik to side sebesar 0,548. Baik, jika dilihat dari sini, yaitu terlihat dari asimsik sebesar 0,584, karena nilai asimsik 0,584 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperoleh, atau dengan kata lain, realitanya memang sekarang banyak perempuan yang berpendidikan tinggi, kemudian laki-laki juga berpendidikan tinggi. Artinya jenis kelamin seseorang itu tidak menentukan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang dicapai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran dari video Pak Sahid Raharjo mengenai tutorial membuat uji chi-square menggunakan program SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.